Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Di video kali ini aku akan mereview buku seperti biasanya ya. Setelah sekian lama vakum karena banyak banget yang terjadi di hidup aku selama beberapa bulan terakhir, jadi agak sulit untuk mencoba konsisten, but I will try sebisa mungkin kayak gitu. Nah, untuk video kali ini aku akan bahas sebuah novel, judulnya adalah Lies Hidden in My Backyard. Ya ampun, belibet banget. Ini bukunya aku beli bareng sama The Bliss, jadi sekitar bulan Julian kalau nggak salah. Cuman memang aku bacanya ini setelah The Bliss dan cukup lama untuk ngebaca buku ini. Nah, aku awalnya tertarik tuh gara-gara covernya yang merah dan kayak dari sinopsisnya di belakang tuh kesannya ini novel-novel misteri gitu loh. Jadi aku tertarik karena udah lama banget nggak baca novel yang penuh teka-teki gitu kan. Oke. Langsung aja, ini bagian depannya kayak gini, terus seperti novel Korea biasa ya, jadi nggak ada daftar isi atau apa, langsung persembahan. Ini ada persembahan, oh ini bukan persembahan nih, terus langsung ceritanya. Nah, ini Sabtu 9 April tahun 2016. Di buku ini tuh ada dua tokoh utama yang punya porsi hampir sama ya. Yang pertama adalah Juran ini, dan yang kedua Sang-an. Kita bahas Juran dulu ya. Juran ini tipikal ibu-ibu yang apa ya, dia tuh punya suami kaya banget, dokter anak di sebuah rumah sakit terkenal. Dia punya banyak harta lah istilahnya, terus punya satu anak cowok yang masih remaja. Di suatu hari, istilahnya kayak ketika dia udah mulai suaminya tuh menyarankan untuk beli rumah. Akhirnya mereka pindahlah ke sebuah rumah yang ada halaman belakangnya. Sebuah rumah yang kalau orang Korea tuh punya rumah udah kaya banget lah istilahnya kayak gitu. Nah, masalahnya di rumah ini tuh Juran nggak terlalu betah gitu. Dia kan kebanyakan sendiri ya, karena anaknya sekolah, terus suaminya juga kerja. Dia tuh sering ketakutan sendiri gitu di rumah. Ditambah dengan ada bau aneh dari belakang taman yang harusnya dia tanamin bunga-bungaan itulah. Karena kan dapurnya ngadep taman, jadi dia tuh kadang mencium bau-bau aneh dari situ. Ya bau busuk gitulah. Ternyata nggak cuma Juran aja, kalau dia sendiri kan bisa jadi halusinasi atau apa gitu ya. Ternyata teman-teman yang dia undang ke rumah itu pun mencium bau yang sama dan menyarankan untuk coba itu dicek gitu kan. Tapi Juran ini tipe cewek yang atau tipe wanita yang penakut banget. Dia nggak berani, sampai akhirnya suatu saat karena suaminya tuh nggak mau bantuin, dia ngacak sendiri nih. Ternyata dia menemukan hal yang aneh banget. Ada jari. Masalahnya dia tuh penakut banget, jadi ketika dia nemu jari, dia tuh langsung kabur dan cerita ke suaminya pas papinya balik. Tapi suaminya tuh kayak gitu, kamu salah lihat, itu tuh enggak, gitu-gitu loh. Nah, di situ adalah awal mulanya. Nah, kalau Sang-an itu siapa sih? Ini 180 derajat sangat berbeda dengan Juran ya. Kalau Juran penuh dengan kekayaan, istilahnya hidupnya dia tuh makmur gitu. Kalau Sang-an itu kebalikannya. Sang-an ini dia ya wanita juga, udah nikah, dia lagi hamil anak pertama, tapi di keadaan yang lumayan berkekurangan. Dia punya suami, tapi suaminya juga nggak pintar cari uang, jadi si Sang-an ini harus kerja. Masalahnya kalau di Korea, aku nggak tahu sih ya, tapi di sini sih dia bilangin kalau dia kan kerjanya di kayak mall gitu loh, yang untuk ngasih lihat produk. Dia kayak kerja di furniture gitu lah, kayak produk-produk untuk rumah tangga gitu. Nah, untuk orang yang kerja di situ itu nggak boleh ibu hamil. Jadi dia emang sengaja menyembunyikan kehamilan dia sebisa mungkin biar dia tuh dipecatnya tuh nggak terlalu cepat gitu loh. Intinya dia penuh kekurangan. Nah, terus suatu hari ya, dia baru pulang, udah capek banget, suaminya juga udah di rumah. Nah, sejak dia hamil emang suaminya jadi baik banget gitu. Tapi di awal-awal menjelasin bahwa suaminya ini sempat melakukan kekerasan gitulah ke Sang-an. Jadi Sang-an sebenarnya nggak terlalu betah sama suaminya. Nah, malam itu si suami bilang kalau dia mau ke suatu danau di Hwasong, dan si Sang-an ini dia mau ikut ke Hwasong juga, cuman tujuannya mau ke rumah orang tuanya. Akhirnya mereka pergilah bareng. Sang-an di drop, ceritanya ya di drop, terus suaminya pergi. Keesokan harinya si suaminya ini meninggal. Katanya sih bunuh diri karena dia kejebur dari mobil yang di dekat danau Hwasong itulah. Dari sinilah muncul misteri gitu ya, kayak siapa nih yang jarinya kubur di belakang rumahnya Juran, terus siapa juga nih yang ngebunuh si suaminya Sang-an. Karena si suaminya Sang-an ini ternyata dia tuh mau ada ketemu sama dokter suaminya Juran, kayak gitu guys ceritanya.
Jadi kalau dari awal sih, ini aku langsung aja ya ke hal yang aku suka dan hal yang aku gak suka ya. Jadi kalau dari awal sih sebenarnya cukup menarik karena kita jadi disuruh nebak-nebak gitu loh, karena kan dua keluarga ini beda banget ya. Si Juran itu kaya raya, si Sangan itu keluarga yang nggak berkecukupan, tapi ternyata mereka ada hubungannya, bahwa si suaminya Sangan ini dia apoteker ya, kerja di apotek gitu. Terus dia sering bikin perjanjian gitu loh sama dokter-dokter, kayak dia nyuap dokter terus kayak dokternya beli di dia gitu-gitulah. Jadi ternyata ada sangkut pautnya. Terus alasan-alasannya juga ketika aku baca cukup plot twistnya tuh ada gitulah. Itu yang dari aku suka. Jadi kalau kalian suka tipikal cerita-cerita kayak mungkin drama-drama gitu ya, sejenis Sky Castle atau sejenis, ini Penthouse banget sih kalau menurutku, sejenis Penthouse ini agak mirip kayak drama-drama itu sebenarnya menurutku. Nah cuman untuk hal yang aku kurang suka, agak lumayan banyak nih sebenarnya hal yang aku kurang suka. Untuk cerita aku nggak tahu ya, tapi menurutku tuh kayak kurang realistis aja ceritanya. Terus yang kedua itu banyak banget hal yang sebenarnya masih bisa dieksplor. Nanti aku bakal jelasin di spoiler ya, apa yang menurutku bisa dieksplor lebih jauh gitu. Kayak penjelasannya tuh kurang gitu loh di bagian tertentu. Jadi kesannya tuh, gini doang, oh kayak gini gitu loh. Ya gitu aja sih. So far ya menurutku buku ini tuh jelek banget tuh enggak, lumayan bagus, bisa dinikmati juga. Cuman di beberapa part tuh kayak lama, terus juga partnya tuh nggak dijelasin secara lengkap, padahal hal itu tuh bisa jadi cukup menarik gitu loh. Oke, kayak gitu kita masuk ke spoiler. Jadi guys, untuk spoiler ya, jadi sebenarnya kematian yang di belakang Backyard itu tuh beda sama suaminya Sang-eun. Jadi ada lagi nih yang meninggal. Nah untuk yang meninggal ini ada hubungannya sama anaknya Juran. Jadi si Juran ini di sepanjang novel ya, aku gedek banget sama orang ini gitu. Kayak dia tuh gampang banget dimanipulasi, gampang banget ditipu, terus gampang banget percaya sama orang lain gitu ya. Dia gampang banget, kepercayaan tuh gampang banget goyah gitu lah. Dan dia melakukan hal yang menurutku kayak, kok lu bisa nggak sadar gitu loh. Jadi ternyata setelah dia pindah ke situ, si anaknya dia itu nyembunyiin cewek di kamar. Mungkin si cewek inilah yang ngerasa yang ngebikin Juran ngerasa kayak itu ada hantunya gitu loh di rumah. Tapi bisa-bisanya Juran tuh nggak sadar. Tiba-tiba anaknya udah ditemuin mati aja. Yang nemuin juga suaminya Juran kan. Jadi suaminya bermaksud untuk menutupi pembunuhan anaknya. Cuman gara-gara Juran terlalu percaya sama si Sang-eun, jadinya si Juran ini merasa bahwa suami gue nih yang jahat nih, suami gue nih yang ngebunuh anak ini, si cewek tadi kan. Terus si Jurannya malah jadi benci sama suaminya, nggak percaya sama suaminya, dan dia kayak menutup mata bahwa enggak, anakku itu baik, anakku itu ini, padahal si anaknya tuh udah jelas ada kelainan gitu loh. Di novel ini juga nanti jelasin kelainan anaknya yang menurutku sebenarnya cukup parah sih, kayak kalau bener-bener kayak gitu mungkin ada yang salah sama nih anak gitu. Yang menurutku kurang jelas sebenarnya di anaknya ini, sebenarnya plot anaknya itu bisa banget ya, karena kan aku mencari tahu kan, kayak penasaran gitu, ini dibunuhnya kenapa anak itu sampai di rumahnya Juran, ini nggak dijelasin guys. Jadi nggak tahu, kayak tiba-tiba di rumah mungkin diajak atau apa, cuman kan nggak dijelasin ya, apakah itu temennya, apa itu kenal dari mana itu nggak dijelasin. Meninggalnya juga nggak tahu kenapa, nggak terlalu jelas. Terus yang agak mengecewakan tuh kebanyakan di akhir sih ya, jadi agak-agak spoiler sebenarnya. Kematian si suaminya Sang-eun juga ya gitu doang gitu loh. Kirain kan ada trik apa gitu ya, kayak wah ini pembunuhan berencana dalam ruang tertutup, misalnya dalam mobil, gimana gitu. Permainannya tuh permainan alibi doang sih, kayak pinter-pinternya lo untuk meyakinkan orang lain, pinter-pinternya lo untuk memanipulasi sebenarnya dalam novel ini. Dan akhirnya ya Juran ini jadi satu tokoh yang paling gampang dan jadi sasaran empuk buat mereka saling kayak, enggak, itu lo harus kayak gini gitu. Oh ya, di sini juga ada tetangganya Juran, ini juga lumayan penting sih perannya, cuma ya begitulah. Kalau kalian suka drama kayak Penthouse, kayak Sky Castle, mungkin kalian bakalan cocok sama novel ini. Tapi kalau kalian berharap novel ini adalah novel yang
penuh teka-teki, detektif, apalah itu enggak sih, agak mirip sama Happiness Battle, sorry, agak mirip sama Happiness Battle. Cuman kalau aku pribadi jujur lebih suka Happiness Battle itu kayak proses untuk nyari taunya itu aku lebih suka Happiness Battle sih. Ini mirip banget, cuman kayak ya udah gitu loh, kayak penelitian tuh ya begitulah. Gak terlalu yang bikin jadi penasaran gitu loh. Tapi endingnya yang Happiness Battle tuh agak-agak mengecewakan, masih masuk akal ya. Jadi kalau kalian gak paham sama maksudku, kalian bisa lihat video yang Happiness Battle. Kalau yang ini endingnya lumayan jelas, maksudnya oke lah terjadi seperti ini, cuma aku agak menyayangkan seperempat ending mungkin nggak dijelaskan dengan lebih rinci, karena itu juga bisa jadi konflik yang cukup menarik gitu ya, kayak what's wrong with anaknya, karena anaknya ini kayak ya anak dokter, anak orang kaya, kok bisa dia ngelakuin hal-hal kayak gitu, apa sih yang salah dalam keluarga ini gitu guys. Jadi ini adalah review dari buku Lies Hidden in My Backyard. Ini tipe apa ya bukunya, thriller juga nggak terlalu sih kalau menurutku. Ya lagi-lagi aku menyarankan kalian buat yang suka sama typical novel-novel ala drama ya, drama-drama makjang, ini oke. Cuman kalau kalian mengharapkan bunuh-bunuhan yang wah sadis, tragis, terus penuh teka-teki apa segala macam, mungkin buku ini nggak terlalu bisa memuaskan rasa penasaran kalian. Gitu aja guys dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa klik like, subscribe, komen juga ya di bawah, misalnya kalian mau nyaranin aku baca buku apa, atau kalian udah pernah baca buku ini, menurut kalian gimana juga bisa tulis di komentar di bawah. Itu aja, selamat jumpa di video selanjutnya, bye bye.